bayar 2,5 mau duduk di kursi. Enak aja. Dari mana lo aturan begitu? Dan bukan cuman itu, ada teman saya punya teman ustadz jahil banget ya, suka ngeledekin saya. Masa dia bilang gini, orang Kristen tuh jorok ya, dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Persembahan 2,5%. Persembahan 2,5%. Itu kalau berkenan saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim. Saya memohon maaf sekali lagi. Tuhan. Itu persoalannya hanya karena diedit-edit dan dinarasikan. Sekali lagi saya tidak membenarkan diri saya meminta maaf untuk kegaduhan ini. Tetapi kalau saya boleh jelaskan, itu sebetulnya otokritik. Dan buat saya membandingkan betapa kita orang Kristen kadang-kadang sudah dapat begitu kemudahan. Jadi saya pakai gaya bahasa sarkas gitu. Kita udah begitu banyak dapat kemudahan. Maksudnya ibadah kita santai begitu. Tapi seminggu sekali pun nggak mau datang. Karena alasannya mungkin, saya udah bayar perpuluhan gitu. Nah, sementara saya jelaskan bahwa untuk saudara-saudara muslim kita, doa aja nggak boleh salah. Kalau kita kan sembarang-sembarang, kadang-kadang sampai main HP gitu. Itu otokritik gitu. Dan saya bilang, mungkin dianggap itu melecehkan waktu saya bilang doanya orang muslim itu setengah mati. Tapi maksudnya setengah mati dibanding kacamata saya gitu, bukan merendahkan, menghina, justru mengagungkan. Kenapa? Karena kita tuh kebaktiannya kan seminggu sekali, santai banget. Kalau ini kan 5 kali sehari, dan udah 5 kali sehari ucapannya dan gayanya nggak boleh salah. Bahkan saya sempat bilang sampai terakhirnya mesti lipat kaki. Bahkan kan saya sempat singgung gitu bahwa makanya yang 70 tahun aja masih bisa lipat kaki kalau umat muslim. Kita Kristen yang 50, yang 40 lebih lah udah nggak bisa lipat kaki. Kenapa? Karena ya santainya gitu. Jadi itu sekali lagi otokritik buat kami dengan gaya bahasa sarkas. Semuanya itu terjadi, saya ledekin karena kamu merasa kamu bayar 50%, kamu bayar 10%. Jadi kamu anggap kamu naik kelas bisnis gitu, gitu kan. Proyek ekonomi kan kayak berat, mesti antri gitu. Nah, itu sebetulnya saya jelaskan. Kalau itu dianggap salah, sekali lagi saya minta maaf. Tetapi saya sama sekali tidak ada niat atau apapun. Nah, terkait sikap Anda ini, saya menghimbau itu, sinode, cobalah kepada pendeta-pendeta semacam Gilbert ini, saya tahu ada yang lain juga. Itu mestinya memberi teguran, sikap yang keras, bila perlu melarang mereka berkhotbah kembali, atau mencabut lisensi kependetaannya itu. Karena nggak patut. Karena Gilbert itu ya, tidak patut menyebut dirinya sebagai pendeta atau rohaniwan Kristen. Dia lebih cocok menyebut dirinya sebagai usahawan gereja, mencari keuntungan dari pemberitaan firman. Itu orang-orang semacam Gilbert Tumoinom ini. Ini berbahaya sekali dan menodai kekristenan, ya, menodai, mengkhianati Injil. Dan yang kedua, kepada jemaat yang cerdas, saya menghimbau, tinggalkan, jangan mau digembalakan oleh seorang Gilbert Tumoinom yang di dalam otaknya itu hanya mamon, cuan oriented, profit oriented, money oriented. Itu nggak cocok dengan kekristenan yang sejati. Ya, kalau Anda melayani untuk memperkaya diri, Anda bangga itu, bisa naik pesawat dengan first class itu ya, itu karena dari uang persepuluhan. Anda harusnya malu, gitu, malu, bukan bangga. Kalau seperti itu, ya, karena itu jemaat-jemaat saya himbau cerdas sedikit, tinggalkan. Nah,
menyinggung agama orang lain. Kalau memang kamu mau menyampaikan firman Tuhan, sampaikan aja, tapi tidak usah menyinggung agama orang lain. Apa sih yang dibanggakan dengan 10%? Kalau yang 10% itu bisa diselewengkan. Yang 10% itu aja sampai hari ini menjadi polemik loh di antara umat Kristiani sendiri. Bagaimana dengan yang 10% itu? Kalau pendeta-pendeta sekarang ini pakai Hermes yang harganya miliaran, pakai jam mewah, pakai baju-baju mahal, sementara dia bukan seorang pengusaha. Bukankah seorang pendeta itu harus merendahkan dirinya, harus merendahkan hatinya di depan jemaat dengan dia cara berpakaian, sementara jemaat disuruh untuk selalu hidup sederhana? Maaf ya buat teman-teman yang umat muslim atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta tadi, Gilbert Lumendang. Itu guyonan, tapi guyonan itu sudah keterlaluan sih menurut saya.